kemarin kita ngebahas film yang dari orang kaya pura-pura jadi miskin untuk mengajarkan tentang kehidupan kepada ketiga anaknya. Kini cerita berdasarkan kisah nyata yang tiba-tiba jadi dari orang miskin menjadi orang kaya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke videonya. Cerita yuk! Pria ini namanya David Smelbone. David adalah promotor atau pengelola konser musik di negara Australia. Kehidupan David bisa dibilang sempurna. Punya istri cantik bernama Helen, 6 anak yang lucu-lucu, dan bisnisnya juga sukses. Dia tak punya alasan untuk tidak bersyukur. Suatu malam, David memberitahu Helen kalau dia berencana ingin menginvestasikan seluruh uang tabungan keluarga untuk mengadakan konser super megah dan mengundang penyanyi terkenal dari Amerika. David yakin konser terbesar sepanjang karirnya ini akan sukses besar. Mendengar ambisi sang suami, sebagai istri yang baik, Helen hanya bisa mendukung. Namun sayang, tak berjalan sesuai harapan. Karena di tahun itu tiba-tiba ekonomi Australia mengalami kritis. Acara konser David sepi pengunjung dan gagal total. David pun bangkrut. 1 minggu setelah konser, terlihat David sedang mencoba menghubungi manajer si penyanyi Amerika untuk meminta keringanan pembayaran dari konser kemarin. Dia sama sekali tidak dapat keuntungan, bahkan rugi besar. Dan seluruh uang tabungannya juga sudah habis. Tapi permohonan itu ditolak. Karena si penyanyi Amerika sudah tampil, David harus bayar sesuai kesepakatan di awal. Sesampainya di rumah, keluarga dan teman-temannya membuat pesta kejutan ulang tahun untuk David. Malamnya, di tengah pesta, Helen mengumumkan kalau sekarang dia sedang hamil anak ke-7. Semua orang ikut bahagia, kecuali David. Selesai acara di kamar setelah mengumpulkan keberanian, David akhirnya cerita kepada Helen kalau konsernya minggu kemarin tuh gagal total. Sekarang keluarga mereka punya hutang yang sangat besar. Mendengar kabar itu, Helen shock. Besoknya, David mencoba menghubungi satu persatu temannya untuk minta pekerjaan. David Smelbone here. How are you? Yeah, we're doing all right. Thanks for asking. All right, give me a ring. Yeah, it's been donkey's age. Why are you young Sheila? Right. Yeah, just checking in to see if you need a headline. Really see David here. Untungnya ada nih satu teman yang menawarkan pekerjaan, tapi di Amerika. Jika berminat, minggu depan David bisa berangkat ke Amerika dan menemuinya di kota Nashville. Besoknya David diskusi tuh dengan Helen. David janji mereka hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun, saat ekonomi keluarga mereka sudah stabil, maka mereka bisa kembali ke Australia lagi. Meski berat, Helen memutuskan untuk percaya kepada suaminya. Beberapa hari kemudian, setelah menjual rumah untuk bayar hutang dan ongkos pergi, David sekeluarga berpamitan kepada kakek dan nenek. Sebelum pergi, ibu mereka memberikan surat kepada Helen lalu berpesan, "Bacalah surat itu saat sampai di Amerika." Ketika semuanya sudah siap, keluarga David pun berangkat. Sesampainya di Amerika, waktu petugas imigrasi bertanya berapa lama keluarga David akan tinggal, David menjawab 6 bulan saja. Tapi salah satu anaknya malah keceplosan, bilangnya 2 tahun, Dad. Petugas yang curiga lalu membawa mereka ke ruang pemeriksaan.
Sebenarnya karena uangnya tidak cukup, David hanya mengurus visa selama 6 bulan saja. Lewat 6 bulan, dia terpaksa harus jadi migran gelap dulu sampai 2 tahun. Beruntung waktu petugas membongkar koper mereka, dia menemukan surat dari sang ibu. Saat dibaca, di suratnya tertulis, "Sampai jumpa 6 bulan lagi." Berkat surat dari ibu itulah petugas akhirnya percaya lalu mengizinkan mereka lewat. Sayangnya karena terlalu lama diperiksa, mereka ketinggalan pesawat dan harus naik kereta. Malam hari di stasiun transit, David berusaha menghubungi temannya dari telepon umum. Harusnya mereka bertemu 2 hari kemarin, tapi dia baru datang sekarang gara-gara ketinggalan pesawat. Karena tak ada jawaban, David pun melanjutkan perjalanan. Besok malamnya saat sampai di rumah kontrakan, semua tuh pada kaget kenapa rumahnya kosong, tidak ada barang. Helen yang tidak ingin anak-anaknya sakit pun menyusun baju-baju mereka untuk dijadikan alas tidur. Keesokan harinya, David pergi menemui temannya. Tapi sebelum sempat menanyakan pekerjaan, temannya memberitahu kalau dia telah memberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Karena kemarin David tidak datang, padahal sudah ditungguin. Mendengar hal itu, David terdiam lemas. Di rumah, saat diceritakan, Helen shock dan bilang dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Di kamar, Helen menangis, meluapkan amarahnya. Di tengah keputusasaan, dia melihat surat dari sang ibu. Isi suratnya memang tidak ada yang spesial, namun Helen teringat. Berkat surat itu, keluarganya jadi bisa ke Amerika. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Setelah tenang, Helen yang tadinya kecewa kini justru menyemangati David. Sudah tidak ada pilihan lain, keluarga kita harus bergandengan tangan dan berjuang bersama-sama di sini. Sorenya, David dan Helen sepakat memberitahu keadaan keuangan mereka kepada anak-anak. Helen berkata, sampai ayah dapat pekerjaan, kita semua harus berhemat dan saling membantu satu sama lain. Keesokan paginya, agar dimudahkan melewati ujian kehidupan, David sekeluarga pun pergi ke gereja. Setelah beribadah, mereka berkenalan dengan sepasang suami istri yang sangat baik hati, bernama Kay dan Jet. Siangnya di rumah, ketika sedang membersihkan halaman, ada tetangga yang menyapa sambil bercanda. "Gimana kalau sekalian bersih halaman rumah saya juga?" Mendengar candaan itu, anak David malah dapat ide bisnis. Berbulan-bulan pun berlalu. Meski usaha jasa bersih-bersihnya berjalan dengan lancar, tapi David masih belum mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, waktu David sekeluarga ingin menawarkan jasa mereka ke rumah paling besar di komplek itu, saat pemilik rumah membuka pintu, David kaget. Ternyata dia adalah penyanyi bernama Eddie. Dulu ketika Eddie masih merintis karir sebagai penyanyi, David selalu menolaknya tampil di acara konsernya.
Dulu, David sering menolak penyanyi-penyanyi amatir dan hanya mau bekerja sama dengan penyanyi terkenal saja. Karena malu, David langsung mengajak anak-anaknya untuk pamit pergi. Melihat hidup David yang sekarang susah, Eddie yang kasihan pun memutuskan untuk menyewa jasa mereka. Sepanjang bersih-bersih, David terus memperhatikan Eddie yang sedang sibuk mengurus jadwal kerjanya. Ia malu sendiri, orang yang dulu dia remehkan sekarang sangatlah sukses. Dalam hati David, ia iri. Lusanya, saat ibu-ibu sedang piknik, mengundang Helen ke rumahnya besok sore untuk merayakan acara Thanksgiving. Tak perlu khawatir, besok dia akan meminta suaminya untuk menjemput keluarga David naik mobil. Keesokan harinya, ketika Jed datang menjemput, dia bingung kenapa di rumah David tidak ada perabotan. Agar tak menyinggung, Jed pun hanya diam dan berpura-pura tidak melihat. Sesampainya di rumah, Jed sebelum acara dimulai, semua orang bernyanyi dan mengucap syukur bersama. Saat mendengar suara putri David yang bernama Rebecca, semua terdiam kagum. Suaranya indah sekali. Di tengah acara, Jed bilang kalau Rebecca berbakat jadi seorang penyanyi. Kenapa David tidak mencoba mempromosikan Rebecca ke produser musik? Sayangnya David tak tertarik. Beberapa minggu kemudian, di malam Natal ketika keluarga David sedang makan, tiba-tiba mereka mendengar banyak suara mobil. Waktu diperiksa, ternyata Jed bersama teman-teman serta para tetangga lain datang membawakan berbagai macam perabotan rumah yang sudah tak terpakai sebagai hadiah Natal untuk keluarga David. Melihat kebaikan hati mereka, keluarga David pun sangat terharu. 3 bulan kemudian, saat sedang mencuci, mendadak perut Helen sakit dan mau melahirkan. David pun buru-buru membawa Helen ke rumah sakit. Anak ketujuh pun lahir dengan selamat. Namun kebahagiaan David seketika hilang saat ini dia melihat tagihan rumah sakit yang begitu mahal. Karena tak sanggup membayar, David memohon agar pihak rumah sakit mau memberinya keringanan. Ia janji, walaupun harus mencicil, dia pasti akan melunasi tagihannya. Petugas rumah sakit yang kasihan pun memberikan keringanan itu. Tak hanya mengizinkan untuk dicicil, David juga hanya perlu membayar setengah tagihannya saja. Mendengar hal itu, David merasa lega. Tapi itu sangat aneh. Waktu si petugas ingin membuatkan tagihan baru, dia bingung kenapa di komputer status tagihan David dinyatakan sudah lunas. 3 hari kemudian, sepulang ke rumah, David dan Helen disambut ke 6 anak mereka. Di sana juga ada Kay dan Jed yang datang berkunjung. Ketika semua masuk, David mengajak Jed bicara berdua. David bilang dia tahu pasti Jed yang telah membayar tagihan rumah sakitnya. Bukannya berterima kasih, David malah marah. Ia menyuruh Jed berhenti untuk membantunya. Awalnya David masih bisa terima, ia bersyukur punya teman sebaik Jed. Padahal mereka tuh baru kenal, tapi lama-kelamaan harga dirinya sebagai kepala keluarga tuh hancur. Mulai sekarang, tolong jangan terlalu membantunya. Ia bisa menjaga keluarganya sendiri. 1 bulan pun berlalu. Terlihat David sedang mencoba mempromosikan Rebecca ke beberapa produser musik. Namun tak ada satupun produser yang mau menerima Rebecca karena dinilai masih belum siap dan sering gugup saat bernyanyi. Keesokan harinya, ketika sedang berkumpul bersama, Rebecca cerita kemarin waktu membersihkan rumah si Eddie, dia tak sengaja melihat di majalah. Ternyata Eddie adalah seorang penyanyi sekaligus produser musik. Rebecca menyarankan kenapa ayahnya tidak mencoba mempromosikan dia kepada Eddie yang sudah kita kenal saja.
Daripada susah-susah cari produser lain, David pun membentak dan bilang harusnya Rebecca sadar diri. Kita cuma pembantu di rumah Eddie, jadi jangan merengek minta belas kasihan pada orang lain. Rebecca yang sakit hati ngambek lalu pergi. Beruntung sang ibu segera mendapatkan ayah dan anak itu. 2 hari kemudian, David dan Rebecca mencoba menemui produser musik lagi. Mendengar suara merdu dari Rebecca, si produser itu tertarik, bahkan bilang kalau minggu depan Rebecca sudah bisa latihan nyanyi di studio musiknya. David dan Rebecca pun sangat senang. Tapi malamnya kegembiraan mereka pun hancur saat nenek tiba-tiba menelpon lalu mengabarkan kalau kakek kena serangan jantung dan meninggal dunia. Paginya David mencoba menghubungi produser, minta uang pembayaran kerjasama. Ia tahu bayaran Rebecca tuh masih lama, tapi sekarang ini dia sedang butuh sekali uang untuk ongkos pulang ke Australia untuk menemui orang tuanya yang meninggal. Namun meski sudah dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi, produser menolak memberikan uang dan malah memutus kerjasama secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal. David pun kecewa. Dengan emosi dia membanting telepon dan meluapkan amarahnya. Melihat betapa hancurnya sang ayah, Rebecca hanya terdiam sedih. Berhari-hari David hanya tidur di kasur. Dia tidak mau bangun, tidak mau makan. Sebagai istri yang baik, Helen terus berusaha untuk menguatkan suaminya. Suatu hari, untuk menenangkan diri, Helen mengajak anak-anak mereka jalan-jalan keluar. Di taman, salah satu anaknya menyanyikan lagu yang sangat indah. Mereka lalu memberitahu kalau lagu itu adalah lagu tulisan Rebecca sendiri. Ketika pulang, Helen menceritakan lagu Rebecca tadi. Helen juga berkata, kita orang tua selalu merasa berjuang sendirian, padahal sebenarnya anak-anak kita juga ikut berjuang bersama. Bukan cuma Rebecca saja, tapi semua mereka juga merelakan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk pergi merantau jauh ke Amerika demi membantu orang tua mereka. Jadi Helen harap kalau David jangan putus asa. Jadilah ayah yang hebat. David adalah kepala keluarga kebanggaan mereka semua. Mendengar kalimat itu, David menangis terharu. Keesokan harinya, David akhirnya mulai bangkit, lalu menemui anak-anak mereka. Ia meminta maaf karena kemarin ayahnya jadi pengecut yang selalu menyalahkan keadaan. Saat Rebecca datang, David pun bilang dia sudah tahu kalau Rebecca menulis lagu. Demi keluarga, kali ini David akan menelan harga dirinya dan akan mencoba menemui Eddie. Besoknya setelah bicara, David membuat janji dengan Eddie untuk datang ke gereja. Melihat penampilan Rebecca, David juga sudah baikan sama Jet dan meminta Jet ikut memainkan piano untuk mengiringi Rebecca. Tak lama kemudian, Eddie bersama temannya pun datang. Change what I can, weakness you can shine. It's beautiful. Melihat penampilan Rebecca, Eddie begitu kagum. Setelah diskusi dengan rekannya, Eddie memberitahu kalau Rebecca diterima dan akan segera dipromosikan. Mendengar keputusan hal itu, keluarga David sangat senang. Karena telah resmi jadi penyanyi, biar lebih keren, Eddie ingin membuatkan nama panggung baru untuk Rebecca. Setelah diskusi, semua sepakat untuk menambahkan nama almarhum sang kakek. Kini nama panggung Rebecca adalah Rebecca James. 1 tahun kemudian, lagu ciptaan Rebecca sukses besar dan sekarang dia adalah penyanyi terkenal. Hari ini adalah konser pertamanya. Sebelum tampil, Rebecca berterima kasih kepada kedua orang tuanya.
Tak hanya ayah yang berjuang ke sana kemari di luar rumah, namun di dalam rumah ibu juga berjuang keras menyatukan keluarga. Bagi Rebecca, ibu dan ayahnya adalah pahlawannya. Dan film pun berakhir.